apa di e-kampus ya, di item video. Jadi nanti bisa nyimak juga ya. Nah, oke, teman-teman, bagi teman-teman yang kemarin belum hadir ya, saya sempat menyampaikan ya, saya hari ini ada sekitar 15 orang ya, dari total 20 orang di kelas manajemen seminar bisnis manajemen sumber daya manusia. Saya lihat total ada 20 orang, ini baru 15 yang hadir. Minggu pertama justru malah lebih sedikit lagi yang hadir, jadi saya nggak tahu kenapa, mungkin nggak tahu, atau mungkin saya lihat di grup sih sebenarnya udah pada masuk, tapi teman-teman kemarin kehadirannya masih rendah ya di pertemuan pertama. Nah, ini udah mulai meningkat. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ya teman-teman, buat yang teman-teman baru masuk, jadi ini tuh kelas seminar bisnis, khususnya di bidang, jadi mendengar kalimat seminar bisnis, jangan bayangin, wah nanti akan bikin bisnis Pak gitu ya. Itu tidak ya, jadi di sini tuh maksudnya arahnya adalah untuk seminar proposal sesuai konsentrasi yang teman-teman ambil ya. Teman-teman kan sudah ambil di semester, sudah membuat keputusan untuk ambil konsentrasi apa, kalau tidak salah di semester 5 atau 6 ya, kira-kira mau konsentrasi mana, dan teman-teman memilih untuk di konsentrasi sumber daya manusia. Itu dulu memastikan bahwa teman-teman nggak salah masuk kelas ya. Jadi goals-nya adalah nanti teman-teman di kelas ini harus bisa membuat proposal penelitian yang itu akan jadi modal untuk melakukan penelitian skripsi di semester akhir ya, semester depan gitu. Jadi di semester ini teman-teman harus bisa membuat proposal penelitian untuk skripsi semester depan. Di minggu lalu saya sempat menitipkan amanah nih buat teman-teman yang hadir gitu, tolong dong pikirkan satu atau beberapa judul yang kayaknya akan digarap jadi sebuah penelitian gitu. Saya nggak tahu nih teman-teman sudah sampai mana. Refki sudah ada judulnya satu atau beberapa yang mau dibahas. Oh ya, sorry, sebelum ke Refki, jadi itu ya teman-teman. Jadi itu arahnya sih ke membuat proposal penelitian. Yang kedua, sistemnya kita asistensi ya teman-teman. Jadi ini kelas itu kelas asistensi. Jadi bukan kelas lecturing kayak yang sudah-sudah. Jadi dosen ceramah, dosen ngajar presentasi, teman-teman hanya dengerin. Ini tidak, di semester ini teman-teman sudah makin naik level, jadi sifatnya asistensi. Jadi saya akan memastikan teman-teman every single of you gitu ya. Jadi setiap dari kamu satu persatu akan saya berikan asistensi gitu ya, untuk memastikan teman-teman sudah bisa on track dalam mengerjakan proposal penelitian gitu ya, buat teman-teman yang baru hadir. Jadi begitu. Jadi makanya konsepnya chill saja, relax saja ya. Makanya saya minta ya sudah, kita kayak ngobrol saja, videonya dibuka, kesulitannya di mana, dan sudah ada gambaran apa gitu ya bagi teman-teman yang baru masuk. Ini sudah saya sampaikan di minggu lalu ya, gitu ya. Gimana Refki, sudah ada judul yang step pertama harus nemuin fenomena dulu gitu ya. Kira-kira teman-teman melihat sesuatu yang ada something, ada sesuatu yang harus yang membuat teman-teman curious gitu ya. Ada sesuatu yang membuat teman-teman penasaran, khususnya dalam bidang sumber daya manusia tentunya. Misalnya kok karyawannya kok pada sering resign ya misalnya. Nah, itu ada perasaan teman-teman penasaran atau curious ya, a sense of curiosity gitu, perasaan untuk pengen tahu, kepo gitu ya, kenapa sih di perusahaan itu atau di organisasi itu kok banyak anggota organisasi, atau dalam hal ini konteksnya karyawan, kok pada resign, emang ada apa sih? Nah, itu peneliti itu harus punya sense itu gitu. Jadi ada sense of pengen tahu gitu ya. Nah, dari situ kemudian akan berangkat jadi akan berangkat dari titik itu, akan berangkat untuk lebih mendalami masalah tersebut. Dari masalah itu
kemudian dilihat nih ada fenomena apa yang kemudian nanti akan dirumuskan jadi rumusan masalah yang itu akan jadi model penelitian teman-teman. Gitu. Suara saya masih putus-putus nggak teman-teman? Karena video saya kok kayaknya agak Lumayan, Pak. agak delay ya. Lumayan. Agak delay, Pak. Iya, iya. Nggak tahu ya kenapa ya. Oke, saya langsung masuk ke tadi Refki udah dapat judul nggak, Ref? Untuk judul sih saya sudah menemukannya, Pak. Bapak gitu. Nah, ini sekarang Ref, ini yang suaranya putus-putus nih Ref, ini sekarang. Problemnya di saya. Parah, Pak. Sekarang parah putus-putusnya. Gimana Ref? Ya, untuk judul sendiri saya sudah menemukannya, Pak. Jadi bahan yang nantinya saya ajukan ke Bapak dari judul tersebut, saya melihat dari fenomena yang real nyata di tempat saya bekerja itu, Pak. Dari masalah para karyawan itu data kerja itu terlambat, terus dari segi pekerjaan itu kayaknya nggak terlalu sigap, nggak terlalu antusias gitu, Pak. Jadi saya mau melihat dari fenomena di tempat saya bekerja itu, Pak. Oke. Ini ngomongin fenomena ya, jadi saya jadi ingat. Izin saya share sebentar. Jadi yang dimaksud fenomena itu ya tadi Refki sempat menyinggung ada fenomena nih Pak. Gitu. Sebenarnya apa sih fenomena? Gitu ya. Jadi penelitian itu selalu dimulai dengan fenomena. Gitu. Apa sih fenomena ini gitu ya? Nah fenomena ini bisa dari dua hal nih teman-teman. Ya. Ya, fenomena ini bisa dari dua hal. Bisa dari karena ada apa ya? Ada gap data, ya, ada gap data bisa jadi data karyawan, data performance, misalnya data produktivitas, misalnya jadi kok hasil atau mungkin kalau di marketing data penjualan, jadi misalnya penjualan di bulan sekarang bulan Oktober itu kok menurun dibandingkan bulan September misalnya, Oktober belum habis ya, baru masuk Oktober. Atau mungkin sebaliknya kok bulan Oktober ternyata lebih tinggi ya penjualan daripada bulan September. Nah, itu yang disebut fenomena. Jadi ada gap di sana, ada selisih di sana yang kemudian itu yang harus teman-teman letakkan rasa ingin tahunya di sana. Apa sih yang kemudian membuat bulan ini tuh naik atau justru bulan ini menurun gitu. Nah, ini yang disebut gap data gitu ya. Jadi teman-teman terserah nih kalau mau concern di perusahaan masing-masing atau di tempat kerja atau mungkin yang belum bekerja bisa cari, nggak harus organisasi yang komersil gitu ya, karena ini fokusnya tentang mengelola manusia gitu ya, manusia dalam organisasi atau sumber daya atau resources dalam organisasi, spesifiknya manusia, karena resources itu kan dalam organisasi bukan cuma manusia gitu, tapi karena bisa jadi uang, capital dan lain-lain, tapi karena teman-teman konsentrasinya sumber daya manusia, jadi fokusnya ke sana. Jadi nggak harus di pabrik misalnya, nggak harus di perusahaan-perusahaan yang komersil. Misal di LSM bisa juga, organisasi LSM misalnya kalau teman-teman mau meneliti itu, bagaimana kemudian perilaku anggota organisasi di sana dari sisi sumber daya manusia seperti apa gitu ya, atau mungkin organisasi-organisasi misalnya sekolah dan sebagainya, nggak ada masalah gitu ya. Yang teman-teman harus lihat adalah apakah kemudian ada gap di sana, baik itu positif gapnya maupun negatifnya. Jadi gap itu tuh nggak selalu yang negatif gitu ya, bisa gapnya naik, bisa juga gapnya negatif.
bisa jadi adanya kenaikan, misalnya kenaikan sesuatu ya, misalnya tadi ya, misalnya penjualan atau apapun itu, atau mungkin penurunan. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di mulai ngecek ke kantornya, atau mungkin tadi saya bilang nggak harus organisasi komersil ya, yang lain juga boleh gitu. Tidak dilihat di sana apakah ada gap data, baik itu kenaikan atau penurunan data tersebut. Nah, itu disebut sebagai fenomena gitu. Atau yang kedua, selain gap data juga adanya gap research. Nah, gap research. Jadi teman-teman bisa tuh misalnya gap itu gimana maksudnya Pak? Jadi ada perbedaan atau ada selisih antara penelitiannya si A dengan penelitiannya si B misalnya. Nah, itu ada gap di sana. Nah, tapi ini biasanya levelnya agak lebih spesifik, teman-teman lebih butuh pendalaman yang jauh lebih dalam, karena ini teman-teman di sini diwajibkan untuk banyak membaca penelitian-penelitian bukan cuma sebagai literatur, tapi juga harus memperdalami itu. Jadi harus banyak membaca jurnal atau penelitiannya, literatur lah ya. Literatur penelitian. Jadi teman-teman akan dilihat di sana apakah misalnya penelitiannya si A menyatakan bahwa ada pengaruh misalnya pemberian motivasi terhadap kinerja karyawan misalnya. Tapi si B justru menyatakan sebaliknya. Jadi ada gap di sana. Nah, teman-teman bisa melakukan penelitian dengan itu. Nah, tapi biasanya jarang banget yang gap research ini, jarang yang melakukan ini, bukan jarang ya, biasanya harus lebih spesifik. Nah, teman-teman boleh sih kalau mengarah ke situ, silakan, tapi harus banyak jurnal, banyak referensi, banyak membaca, gitu ya. Tapi kalau mau yang di fenomena di lapangan, teman-teman bisa pakai gap data itu, gitu ya. Ya, di kantornya masing-masing, gitu. Nah, terus kemudian ketika merumuskan fenomena ini, teman-teman harus ingat bahwa dalam penelitian itu ada istilahnya, di gambar bisa nggak ya? Kita menyebutnya, kalau di penelitian disebutnya sebagai segitiga terbalik. Segitiga terbalik ini sebenarnya adalah cara oleh peneliti untuk kemudian membagi dan membuat penelitian teman-teman lebih spesifik, gitu ya. Nah, segitiga terbalik ini apa maksudnya? Segitiga terbalik ini, jadi kalau dipaparkan, misalnya teman-teman ketika sedang menemukan fenomena ini kemudian ada bentuknya sebuah data, tadi misalnya data kinerja, data performance, atau mungkin ya data penjualan, kita langsung spesifik aja ya. Kita contohnya misalnya ya data kinerja gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau menjadikan adanya fenomena data kinerja atau adanya gap tentang data kinerja, jadi data kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya ada gap, baik itu kenaikan ataupun penurunan, nah itu dianggap sebagai gap atau fenomena. Nah, ini teman-teman bisa menempatkan data ini ada di bagian nanti setelah hubungannya sama segitiga terbalik, maksudnya adalah teman-teman mau menempatkan data kinerja ini di mana, gitu ya. Jadi kalau teman-teman menjabarkan itu
di latar belakang gitu ya. Jadi penelitian itu teman-teman nanti ada di bagian latar belakang, teman-teman menjelaskan fenomena tersebut. Nah, fenomena ini kemudian dijelaskan di mana? Nah, kita bikin apa ya, segitiga tebal ini sebagai guidance. Maksudnya gimana? Ya, di bab pertama, bukan di bab pertama, tapi di paragraf pertama biasanya kita berbicara tentang, misalnya kita akan memunculkan fenomena data kinerja gitu ya. Di bab pertama, paragraf pertama biasanya kita berbicara tentang kinerja secara umum gitu. Atau bahkan mungkin kita berbicara dulu tentang objeknya dulu. Kita bicara umum dulu. Bicara masalah, misalnya kalau spesifik kinerja, berarti kita bicara kinerja dari perspektif yang masih sangat umum. Misalnya kinerja merupakan apa, kinerja menurut definisi kinerja itu seperti apa, menurut siapa, dan sebagainya. Jadi kita masih berbicara tentang apa ya, kinerja dari perspektif yang umum. Kemudian apa sih yang kemudian? Nah, kemudian setelah teman-teman menjelaskan secara umum, nanti makin spesifik di sini. Kalau umum lebih ke khususnya di mana? Oh, ternyata bagaimana kemudian kinerja di objek penelitian teman-teman. Nah, ini di sini agak sedikit lebih khusus. Ya, di sini lebih khusus. Maksudnya di objek penelitian teman-teman. Ya, lebih khusus. Ya, jadi kalau di sini tadi di paragraf pertama kita berbicara, bisa jadi 2 paragraf atau bahkan 3 paragraf, itu kita berbicara tentang kinerja secara umum. Itu kalau kita mau bahas tentang kinerja ya. Teman-teman bisa yang lain juga. Kemudian di bagian selanjutnya itu makin mengerucut tuh, makin khusus. Jadi kalau tadi kinerja secara umum, ini kinerja di objek penelitian yang akan saya teliti di situ. Itu akan semakin spesifik. Salah satunya adalah memunculkan data kinerja ini karena sudah berbicara tentang kekhususan atau spesifikasi di objek penelitian. Kalau tadi secara global, sekarang lebih khusus. Nah, baru tuh di situ ditampilkan data kinerja yang teman-teman akan teliti sebagai fenomena, sebagai untuk jadi dasar dan latar belakang. Baru di sini makin spesifik, nanti disebutkan judulnya apa gitu. Di sini semakin spesifik. Ya, di sini semakin spesifik, makin khusus, dari umum ke khusus. Kemudian di sini disebutkan bahwa teman-teman memilih judul tersebut gitu. Jadi atas dasar kemudian teman-teman menjelaskan dari paragraf pertama sampai kesekian, dari umum sampai khusus, baru kemudian menarik judul tersebut. Pengaruh A terhadap kinerja misalnya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau masih bingung? Nanti saya coba ulangi lagi kalau masih bingung. Jadi kesimpulannya, langkah yang pertama yang teman-teman ambil adalah tadi, peneliti itu harus punya sense of curiosity gitu. Ada sensi kepekaan terhadap keingintahuan sesuatu gitu ya. Jadi kalau teman-teman kayak kemarin ada yang sharing di tempat kerjanya, misalnya ada karyawannya suka keluar masuk. Nah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung teman-teman tuh sudah menghidupkan sensitivitas itu. Bahwa ternyata ada fenomena di sini. Nah, harapannya kalau yang membedakan peneliti dengan orang pada umumnya, kalau orang pada umumnya tahu itu akan berhenti saja sampai di situ. Tapi kalau peneliti itu nggak akan berhenti sampai kemudian melihat fenomena itu, tapi kemudian akan didalami fenomena itu dan kemudian dibuat hipotesa sampai kemudian dilakukan pengujian dan jadilah sebuah penelitian dengan menarik kesimpulan dari hasil dari proses penelitian itu gitu. Jadi yang saya maksud adalah teman-teman karena di sini sebagai peneliti, jadi jangan berarti cuma melihat fenomena yang teman-teman lihat di depan mata, tapi juga harus lebih dari itu. Jangan berhenti di situ ya. Kemudian didalami. Oke, kalau ada fenomenanya apa? Ada datanya nggak, kita lihat gitu ya. Nah, teman-teman gambarkan itu di latar belakang dengan segitiga terbalik ini.
pertama umum dulu, gambaran umum dulu yang ngomongin tadi kalau misalnya kinerja, bahasa ya, definisi kinerja apa, menurut siapa dan sebagainya silakan. Nanti kemudian bagaimana kinerja di tempat objek dan teman-teman itu lebih khusus lagi. Kita ditarik dari berdasarkan penjelasan itu teman-teman menarik judul tersebut. Gitu. Dan kemudian jangan lupa juga fenomena itu kemudian ada nggak sih faktor-faktor penyebabnya yang menyebabkan fenomena itu juga teman-teman bisa jelaskan di sana. Itu gambaran latar belakang. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing silakan. Oke, tadi Refki sampai mana ya? Judulnya apa, Refki? Ya, kenapa Pak? Tadi sampai mana judulnya? Judul saya Pak. Judul saya yaitu pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik situasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, Pak. Di mana itu? Di PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Kenapa pemilih itu? Saya memilih judul ini dan saya sempat baca-baca jurnal yang ada di Google Scholar. Bahwasanya saya melihat suatu masalah atau fenomena di tempat saya bekerja, yaitu pada dasarnya hampir setiap hari dan setiap karyawan dari masing-masing bagian itu ketika jam masuk kerja selalu telat, Pak. Yang pertama itu. Dan yang kedua, saya melihat bahwasanya ketika saya memilih judul ini, alasan yang kedua adalah tidak antusiasnya atau tidak sigapnya para pekerja ketika diberi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh atasannya. Seperti itu, Pak. Dan yang ketiga, alasan saya memilih judul ini bahwasanya ketika si karyawan tersebut menyelesaikan pekerjaannya, baik itu dia mengerjakan secara target atau tidak target, saya melihat bahwasanya gimmick dari perasaan setelah bekerja itu masing-masing karyawan tuh berbeda, Pak. Ada yang ceria, ada yang wajahnya lesu, mungkin dari beban pekerjaan atau dari faktor lainnya. Saya juga kurang paham karena saya hanya melihat secara dengan mata kepala saya sendiri dengan fenomena yang ada. Jadi saya memilih judul tersebut untuk saya analisa ke depannya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, ya ini yang tadi saya bilang ya, bedanya peneliti dengan yang lainnya atau yang orang biasa. Peneliti itu orang biasa akan berhenti sampai ya udah kok ekspresinya kok biasa aja misalnya, atau tadi kalau Rafki bilang kok nggak antusias dan sebagainya. Itu biasanya ya akan muncul apa ya? Kalau bahasa penelitian itu hipotesis gitu ya, atau hipotesa. Atau kalau bahasa umumnya tuh biasanya cuma akan berasumsi mungkin begini, mungkin begini, begitu. Itu kalau orang biasa, tapi kalau peneliti dia nggak akan berhenti dari situ. Kalau tadi Refki bilang karena apa tadi kepuasan kerjanya gimana, Refki? Sorry tadi di awal tadi kepuasan kerjanya kenapa? Kenapa tadi? Boleh diulang? Kepuasan kerjanya itu bahwasanya karyawan itu setelah mereka menyelesaikan pekerjaan itu, saya melihat bahwasanya dari gimmick wajahnya gitu, Pak, atau kepuasan mereka masing-masing kan kadang saya mendengar kerjaan gue gini. Jadi saya ambil kesimpulan apa nih faktor apa yang sampai mereka menyebabkan tuh ada sepertinya setelah menyelesaikan pekerjaan itu tidak puas gitu, Pak. Ya, jadi ya sekali lagi ya, apa yang dilihat Refki ini belum jadi satu yang dilihat Refki ini betul itu fenomena, tapi belum dalam. Kenapa? Karena kemudian Refki melihat mungkin A, mungkin B. Nah, itu asumsinya Refki.
Nah, bagaimana kemudian asumsi itu tidak berhenti di asumsi, kemudian harus dijadikan jadikan hipotesa yang harus diuji. Apakah betul asumsi saya? Apakah betul hipotesa saya? Jadi apa ya maksudnya apa? Jadi poinnya adalah bahwa ketika Rifki ngerasa ada teman-teman di kerjanya nggak puas, ukurannya apa gitu? Ukurannya apa? Apakah kemudian ada indikasi kemudian teman-teman ini pada protes, demo, keluar dan sebagainya. Jadi harus ada ukurannya, harus ada indikatornya, gitu, Rifki. Ya, jadi langkahnya udah bagus melihat banyak fenomena itu, tapi nggak cukup hanya berasumsi, harus dilihat secara empiris, ya. Jadi harus ada fakta dan data secara empiris. Kalau tidak puas itu bentuknya seperti apa? Gitu. Kalau cuma curhatan teman mungkin, aduh saya nggak enak di sini. Nah itu belum dijadikan sebagai data empiris karena itu bisa saja subjektif. Karena mungkin teman Anda memang lagi banyak masalah, jadi kemudian berpengaruh sama pekerjaan, nah itu hal beda. Jadi dilihat secara komprehensif, apakah kemudian apa yang dirasakan teman-temannya itu semua ngerasain bahwa memang nggak puas. Itu Rifki, poin saya itu. Jadi poin saya adalah cari datanya, kalau emang itu nggak puas, indikasinya apa? Jangan berhenti. Ya, gitu. Memang juga kemarin saya belum terlalu banyak ya Pak membaca judul jurnal tentang kekuatan kerja karyawan tersebut Pak. Jadi kemarin tuh masih abu-abu lah gitu Pak. Iya, saya hargai udah mulai mau melangkah, tapi maksudnya jangan terjebak sama asumsi ya gitu. Jadi harus membedakan. Peneliti itu harus punya data empiris. Penelitian itu adalah proses berpikir ilmiah. Penelitian itu harus objektif, tidak boleh subjektif, gitu ya. Objektif itu memang begitu adanya, bukan karena mungkin curhatan teman dan sebagainya. Nanti itu jadinya novel, bukan penelitian, gitu ya. Jadi harus jauh lebih dalam di indikasinya apa ketidakpuasan, harus digali. Ada lagi yang judulnya udah ada. Tadi yang nanya di grup siapa? Yasir. Udah ada judulnya. Mana Yasir? Judulnya udah dapat? Udah dapat. Tapi itu variabelnya 1 atau 2 sih, Pak? Kalau S1 itu minimal 2. Syukur-syukur bisa 3 variabel X-nya ya, variabel independen. Iya. Ya, jadi kalau 1 variabel X-nya 1, variabelnya 1 untuk ukuran SDM S1 kayaknya terlalu gampang. Gitu. Jadi minimal 2. Kalau bisa sih 3. Kebanyakan tahun lalu kemarin sih teman-teman yang saya bimbing itu semuanya 3 variabel X dan 1 gitu. Judulnya apa? Aku pengaruh 5R terhadap produktivitas kerja. Apa? Sorry? Pengaruh program 5R terhadap produktivitas kerja, Pak. Pengaruh program 5R terhadap produksi kerja. Oke. Berarti variabelnya baru 1, variabel X-nya ya? Iya. Program 5R itu ya? Iya, Pak. Coba ditambah lagi deh. Oke. Karena dilihatnya gini dulu, jangan ngasal ya, produktivitas itu, tadi saya bilang runutan berpikirnya adalah produktivitasnya kenapa, gitu. Itu yang disebut fenomena. Jadi produktivitasnya kenapa, dan ada masalah. Kalau ada masalah tunjukkan dengan konkret, bisa jadi berupa data. Nah kemudian yang benar sih sebenarnya teman-teman tuh melakukan prasurvei gitu. Kalau memang nggak yakin, prasurvei itu semacam survei kecil-kecilan sebelum melakukan penelitian sebenarnya, sebelum melakukan membuat kuesioner sebelumnya. Jadi nggak subjektif. Kira-kira menurut objek atau populasi teman-teman jadikan sampel gitu ya, ditanya menurut mereka yang bikin produktivitas naik atau turun itu apa sih? Faktornya apa sih yang bikin itu gitu. Nah, itu namanya prasurvei gitu ya. Boleh. Nah, dari situ nanti akan menggambar. Nah, di situ akan dapat banyak gambaran. Mungkin pasti ada yang bilang karena gajinya kecil misalnya.
karena tempatnya nggak nyaman dan berbagai macam variabel, karena mungkin kepemimpinannya atau mungkin dari faktor kompetensi, kompensasi dan sebagainya. Jadi dari situ akan muncul banyak variabel yang menurut mereka jadi faktor penyebab produktivitas naik atau turun, atau faktor yang menjadikan fenomena itu ada gitu. Dan nanti teman-teman kemudian dari semua variabel itu teman-teman rank tuh, dibikin ranking. Yang paling banyak menyatakan variabel, misalnya kepemimpinan misalnya itu berapa, ini berapa, dan teman-teman ambil tuh yang paling besar, yang paling tinggi, 3 terbesar, atau kalau mau variabel X-nya 3 terbesar itu diambil sebagai variabel X, X1, X2, X3. Nah itu cara yang lebih objektif ya. Kalau teman-teman kayaknya misal Pak variabel X-nya bingung deh Pak misalnya gitu, itu jauh lebih ilmiah gitu. Karena mengandalkan responden gitu, jadi nggak berdasarkan asumsi gitu. Kalau tadi kan misalnya Refki atau mungkin Yasir ngerasa 5R ini ngaruh nih, atau mungkin tadi situasi kerjanya bikin nggak puas nih, itu sebenarnya kan subjektivitas mereka gitu. Apakah benar begitu ya silakan dibuktikan dengan penelitian ini gitu. Ada lagi? Yang lain? Fikri gimana Fikri? Judulnya udah ketemu? Oh kemarin udah dapet ini surat pengantarnya? Sudah Pak, sudah dapat tadi. Oke, apa responnya? Di-sharing buat teman-teman yang mau ambil surat pengantar. Oh dari kampus. Jadi nanti tadi ditanya sama Pak Wahid itu hanya ditanya NIM, nama sama DP aja sih Pak. Iya kan? Jadi maksudnya itu ya. Jadi teman-teman kalau ngerasa Pak mau ngambil surat pengantar gimana ya, harus gimana nggak usah ribet, karena memang itu sudah jadi ketentuannya gitu. Ketentuan universitas melalui akademik menyediakan itu untuk membantu teman-teman kalau membutuhkan legalitas, membutuhkan surat pengantar misalnya. Silahkan gitu ya, nggak usah pusing gitu. Ada lagi? Teman-teman saya minta ini ya teman-teman, dan ini juga penting juga, jangan sampai bukannya gimana, tapi menurut saya ini relevan juga. Teman-teman, saya sarankan untuk sering-sering membaca jurnal, karena itu juga bagian dari mencari fenomena juga. Tadi dia bilang ada gap data maupun gap research. Ya, itu akan jadi modal untuk teman-teman nyari teorinya siapa nih ya gitu ya, untuk mendasari penelitian teman-teman. Itu jadi banyak-banyak membaca jurnal gitu. Nah, salah satunya adalah saya minta teman-teman untuk juga baca jurnal, jangan cuma jurnal di luar sana nyari-nyari yang susah, tapi pembimbingnya sendiri jurnalnya nggak dibaca. Itu saya sedih banget kalau kayak gitu. Nah, maksud saya juga minta teman-teman juga baca dong jurnal saya. Nah, linknya sudah saya share di room chat teman-teman. Nah, teman-teman baca-baca juga, dan kalau bisa istilahnya mensitasi, atau istilahnya mengutip beberapa hal yang ada di jurnal saya dan kemudian dimasukkan ke daftar pustaka gitu ya, karena itu juga baik juga. Jadi saya ngerasa juga dihargai nih gitu sama teman-teman gitu, dan buat benefitnya teman-teman juga, teman-teman akan lihat nih, oh ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Jadi teman-teman bisa baca jurnal saya, dan ada jurnal-jurnal lain sebenarnya, tapi paling nggak itu jurnal lokal yang di kampus. Jadi saya perlu informasikan biar teman-teman juga baca gitu ya. Jadi paling nggak, oh kira-kira gini ya penelitian ntar kayak gitu. Tapi belum sampai sana, tapi nanti di bab 3 itu kan tentang bukan bab 3, bab 2 malah. Bab 2 itu kajian teori atau kajian pustaka. Macam-macam nyebutnya, ada yang bilang kajian teori, kajian pustaka gitu ya.
nanti bisa ambil beberapa kutipan-kutipan di jurnal saya juga boleh gitu ya. Yang penting nanti di daftar pustakanya dicantumkan. Seperti itu. Oke. Sebentar. Sampai sini ada yang masih bingung nggak terkait proposal penelitian ini? Jadi pengalaman periode sebelumnya ada yang sama sekali nggak ngerti tapi diem aja. Nah ini saya nggak mau ada yang di kelas ini, gitu ya. Kalau memang nggak mau ya tell me gitu ya, ngomong aja. Nggak ngertinya di mana, karena saya tahu setiap orang itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing, gitu ya. Jadi mungkin tingkat pemahamannya juga mungkin beda-beda, tapi bukan berarti kalian beda gitu ya. Cuma metodenya saja mungkin gitu yang harus kemudian di-improve gitu. Misalnya si A saya harus dengan metode apa, si B harus dengan metode apa, tapi poinnya sama gitu. Jadi teman-teman silahkan kalau memang merasa ada kesulitan apa, bilang saja, ngomong saya jujur saja gitu. Karena mungkin ada beberapa yang harus dengan metode yang lain dalam transfer knowledge gitu. Pak saya nggak ngerti di Pak ngomong apa misalnya gitu. Ada juga gitu. Nah itu bukan kalian yang salah gitu, bukan kalian yang salah, tapi jangan-jangan metodenya yang salah gitu ya. Dan itu nanti tugas saya untuk kemudian meng-create metode itu biar pesannya sampai gitu. Teman-teman kalau tahu Wali Songo ya, teman-teman kalau tahu Wali Songo, mereka itu orang-orang pinter ya zaman dulu gitu ya. Kalau yang Muslim dalam nyebarin Islam, menyebarkan agama Islam gitu ya di tengah-tengah masyarakat yang waktu itu masih Hindu-Buddha gitu. Tapi kemudian dengan metode yang mereka ajarkan gitu ya, tidak menghakimi melalui pendekatan sosial, pernikahan dan sebagainya, cara kayak teman aja gitu ya. Itu membuat Islam sampai hari ini kemudian jadi mayoritas di Indonesia. Itu sebenarnya kalau mau kita ambil pelajarannya bahwa Wali Songo aja menerapkan metode untuk kemudian menyampaikan misi dalam hal ini misi dakwah dengan dikemas dengan cara macam-macam ya, ada dengan wayang misalnya dan sebagainya tanpa harus memberikan justifikasi bahwa itu boleh atau nggak boleh gitu. Jadi dari situ kita bisa belajar bahwa nggak ada yang salah sama orang karena mereka punya keunikan masing-masing yang harus dibenarkan dalam metodenya. Gitu. Jadi itu yang bisa saya bilang ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang Pak saya ngerasa masih belum paham deh Pak, gitu. Itu bukan salah Anda gitu ya. Nanti tinggal bilang saya saja, nanti saya yang akan create metodenya untuk teman-teman gitu. Atau mungkin tipe orang yang Pak saya itu orangnya malu Pak kalau ngomong, saya pengennya private berdua gitu ya. Ya bilang saja gitu ya, bukan private yang gimana maksudnya butuh bener-bener asistensi yang full of asistensi gitu. Ya bilang saja gitu ya, ngomong saja nggak apa-apa, nggak usah sungkan, nggak usah ragu, nanti tinggal make an point aja gitu, bikin appointment aja gitu ya gitu. Kalau selagi saya ada waktu ada kesempatan ya nggak ada masalah gitu. Ya karena memang banyak yang tipe-tipe seperti itu, jadi sekali lagi itu bukan salah Anda gitu, bukan salah Anda, itu cuma gimana kan misinya adalah gimana kemudian apa yang saya sampaikan nyampe ke teman-teman. Itu tadi jurnalnya teman-teman. Terus ini kalau itu tadi halaman jurnalnya. Kalau ini artikelnya. Jadi baca-baca aja ya teman-teman ya. Tolong dibaca-baca. Sama nggak sih? Beda ya. Kalau tadi itu halaman jurnalnya. Kalau yang kedua itu jurnalnya, artikelnya. Jadi teman-teman bisa ngutip beberapa dari itu, gitu ya. Silakan dicantumkan saja. Kemudian, kok belum kebuka ya? Sebenarnya kok belum kebuka? Oh.
Ya, sambil nunggu saya mau share sesuatu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau di-sharing, atau ada yang butuh butuh masukan, silakan. Pak mau nanya, Boleh. Pak, kan judul saya itu pengaruh sistem kontrak kerja ya Pak. Terus saya nyari-nyari di Google Scholar itu cukup jarang ya Pak. Terus berasumsi gitu, apakah pengaruh sistem kontrak itu termasuk dalam budaya organisasi Pak? Kira-kira. Kamu judulnya apa? Judul Kenapa kemudian larinya ke budaya organisasi? Gimana maksudnya? Sistem kerja, kemudian ke budaya organisasi. Kenapa? Judulnya emang ke situ atau gimana? Enggak sih. Judul saya itu pengaruh sistem kontrak kerja, insentif dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Skyward Industri Indonesia. Nah, untuk nyari jurnal pengaruh sistem kontrak kerja agak jarang gitu, Pak. Apakah sistem kontrak kerja termasuk ke dalam pengaruh budaya organisasi gitu, bukan, Pak? Iya, itu variabel ya. Itu variabel yang juga layak untuk diteliti kalau memang itu memang. Makanya tadi saya bilang gitu. Pemilihan setiap variabel itu kan tadi sistem kontrak kerja dalam hal ini adalah variabel X-nya Anda kan sebenarnya. Tadi saya bilang pemilihan variabel X itu juga jangan subjektif menurut saya. Apa yang menyebabkan Fikri memilih variabel X-nya itu? Apa? Pertanyaan saya itu apa? Silakan dijawab. Saya melihat dari fenomenanya itu karena target per bulannya itu untuk saat ini ya gara-gara kontrak kerjanya diturunin, jadi targetnya juga agak turun gitu Pak. Insentif juga hilang. Kontrak kerjanya diturunin maksudnya? Iya, tadinya masa kontraknya ya? Iya, masa kontrak kerjanya Pak. Jadi karyawan itu ada yang kerjanya malas-malesan, sebagian karyawan gitu, ada yang kabur-kaburan. Jadi target per harinya itu berkurang. Iya, boleh, itu bagus. Ya. Apalagi kemudian kelihatan dari data produktivitas yang berkurang. Kemudian masa kontrak yang rendah misalnya. Iya. Tadinya kontraknya itu awalnya setahun Pak, terus diturunin jadi 6 bulan. Terus sekarang rata 3 bulan Pak. 3 bulan dan sekali atau 2 kali atau sudah putus? Kadang ada yang putus, tergantung atasan juga sih Pak. Tergantung atasan atau tergantung kinerja? Nggak boleh juga dong. Iya, tergantung kinerja ya Pak. Tergantung kinerja. Gitu. Jadi pertanyaannya mau ambil itu, tapi referensinya kurang gitu ya? Pak. Ya kurang Pak. Saya rasa mungkin referensi nyari jurnalnya kurang banyak. Nyarinya di mana? Google Scholar doang? Iya, Google Scholar doang Pak. Selain itu? Saya udah coba di ResearchGate. Sedikit sih di ResearchGate Pak. Iya. Justru semakin sedikit makin bagus. Jadi itu yang mahal. Jadi lanjutkan saja nggak apa-apa. Sedikit kan bukan berarti nggak ada. Dan saya support tuh kalau itu karena itu yang akan membuat penelitian kamu tuh jadi spesial gitu karena nggak banyak terjadi di banyak gitu. Walaupun mungkin iya tapi nggak ada yang aware untuk didalami sebagai penelitian. Bukan nggak ada tapi ada ya segi pikir ya. Jadi sistem kerja itu seperti apa sih pendefinisinya, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kerja itu apa. Nah itu ada yang menjelaskan teorinya itu siapa gitu. Itu ada kok gitu ya, tinggal dicari saja. Saya yakin ada. Dan itu udah bagus. Makasih banyak Pak. Ya, ini yang cewek-cewek gimana nih? Pak mau izin nanya. Ya. Kan kalau yang pengaruh gitu kan itu variabelnya minimal 2 ya Pak. Variabel X-nya. Ya. Sedangkan untuk yang analisis itu gimana Pak? Kan punya aku judulnya analisis efektivitas kinerja karyawan dengan metodenya kan belum ketahuan nih. Masih aku kasih tanda X pada PTZ. Itu dia variabelnya kan cuma 1 ya Pak. Efektivitas kinerja itu gimana Pak? Ya itu tadi saya bilang. Jadi kalaupun mau itu bentuknya pengaruh atau analisis gitu. Nah, itu juga sebenarnya belum ada
belum ada persyaratan atau requirement bahwa S1 harus sekian, S2 harus sekian, enggak. Saya belum nemu itu, gitu ya. Tapi yang jelas umumnya jarang banget saya temui ada penelitian skripsi itu yang variabel X-nya cuma 1, gitu. Kecuali penelitian-penelitian non ilmu sosial ya, misalnya penelitian sains kedokteran misalnya, atau mungkin, nah itu beda. Tapi kalau kita kan termasuknya kategori ilmu sosial gitu ya, itu biasanya minimal 2 variabel. Karena kenapa? Karena nanti di analisisnya nanti pakai analisis regresi sederhana. Nah, analisis regresi sederhana itu gampang banget, sederhana banget gitu. Jadi mungkin beberapa dosen menganggap itu kurang challenging gitu ya, kurang menantang karena itu sangat sederhana. Jadi nanti di analisis regresi itu ada regresi linear dan regresi linear sederhana dan berganda. Yang sederhana ini caranya juga sederhana. Jadi beberapa kasus pas di sidang itu dipertanyakan. Gitu. Mana tadi siapa yang nanya, saya lupa. Tri ya, itu dipertanyakan. Kenapa kok variabel X-nya 1? Gitu. Nah, maksud saya sebetulnya saya juga tidak membatasi, dan sebenarnya saya juga nggak suka teman-teman merasa dibatasi atau mungkin merasa kedaulatan untuk memilih variabel jadi berkurang gitu. Pak, soalnya kan maunya 1 gitu. Sebenarnya saya bebaskan. Cuma ini perlu saya sampaikan juga, beberapa kali kan saya juga sidang juga sama rekan dosen itu dipertanyakan gitu ya. Jadi masih debatable sih, emang ada ketentuannya gitu. Saya juga belum bisa jawab itu, tapi itu sempat dipertanyakan. Nah, mau nggak nanti dipertanyakan itu ya terserah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi karena menurut saya juga memang terlalu sederhana kalau variabel X-nya 1 gitu. Ya Pak, makasih. Apa tadi judulnya, sorry? Analisis efektivitas kinerja karyawan dengan metode X pada PTZ. Metode apa? Metodenya belum aku, ini Pak, masih aku tanyain tapi masih dapat jawaban. Jawaban dari siapa? Saya kan tanya ke leader saya, kata dia, pokoknya dikasih list doang dari HRD-nya gitu Pak. Analisis efektivitas, sorry ulangi. Analis efektivitas penilaian kinerja kinerja karyawan dengan metode X pada PTZ. Metodenya belum aku itu Pak, soalnya belum dapat jawabannya. Cuma dikasih kata dia, ini saya dapat listnya dari HRD-nya, suruh ngisi gitu doang. Kalau saya tanya, arah penelitian Tri ini mau kemana? Jadi hipotesisnya apa? Seperti apa? Rumusan masalahnya seperti apa? Coba. Kalau memang sudah sampai di situ. Nggak apa-apa. Ini Pak, efektivitas penilaian kerjanya itu udah tepat sasaran belum gitu. Terus dia pengaruhnya dari penilaian kerja itu larinya kemana gitu, kayak ngaruh di mana gitu, ke kinerjanya ngaruh nggak, ke produktivitas ngaruh nggak gitu Pak. Terus ke jadi ada pengaruh juga dong. Gitu. Ada penelitian tentang pengaruh juga dong di sana. Iya Pak. Tadi bawa variabel produktivitas juga. Iya. Jadi analisis penilaian kerja dengan metode ini terhadap produktivitas gitu ya? Iya Pak. Oke. Rumusan masalahnya gimana? Udah sempat terpikir nggak rumusan masalah? Belum Pak. Belum ya? Belum. Oke, boleh ya, dicoba dulu ya. Nanti progresnya saya mau tahu juga. Tapi kalau variabelnya yang X1-nya nggak apa-apa Pak? Itu yang tadi jawaban saya itu ya. Karena ini sebetulnya mau melihat metode sih. Kalau saya lihat, bukan SDM-nya si Mbak Tri. Benar kan? Sementara kita adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi fokusnya on people gitu. Fokusnya ke sumber daya manusia. Kalau tadi saya dengar dari judulnya Mbak Tri, itu tentang metodenya. Itu yang akan dilihat, bukan ke orangnya. Benar nggak? Iya. Nah, jadi apakah kemudian itu relevan dengan manajemen sumber daya manusia atau enggak? Nah, itu tolong direnungkan gitu. Karena
Batri ini berarti fokusnya ke metode gitu. Kalau metode biasanya larinya ke operasional, biasanya banyak berbicara tentang metode. Tapi nggak apa-apa dicoba dulu. Tapi tolong direnungkan ya, buat teman-teman juga bahwa kita fokusnya on people. People siapa? People dalam satu organisasi itu. Ya dari kalau konteksnya perusahaan ya karyawannya. Maksudnya kalau tadi analisis penilaian kerja dengan metode itu kan berarti kan metodenya yang akan dilihat apakah ini efektif terhadap penilaian kinerja gitu, terhadap produktivitas. Kalau kemudian people-nya atau sumber daya manusianya yang jadi fokus atau concern, itu jauh lebih baik gitu, karena kita manajemen sumber daya manusia. Apakah kemudian dengan metode itu produktivitas meningkatnya seperti apa? Apakah dengan metode itu karyawan jadi rajin? Coba Anda gambarkan gimana? Misalnya gitu Mbak Tri, paham maksud saya? Paham. Karena kalau metode ini kan biasanya cuma dari perspektif memudahkan efektivitas penilaian kinerja aja gitu. Misalnya yang darinya manual pakai wawancara, sekarang mungkin pakai metode itu akan lebih efektif sehingga hubungannya sama produktivitas apa? Ini juga masih ada gap tuh di situ. Hubungan, nggak ngomong pengaruh deh, hubungan dulu. Ada nggak hubungan metode ini dengan produktivitas? Kalau menurut Batri gimana? Ada nggak hubungannya? Nggak ada sih, Pak. Nah itu dia, gitu. Itu dia. Jadi coba didalami lagi. Misalnya gini, produktivitas meningkat itu karena apa? Misalnya kalau hubungan tentang orang, hubungan tentang manusia orang itu akan ketika dia akan semangat kerja, gitu ya, itu apa sih yang bikin orang semangat kerja, karyawan semangat kerja? Coba. Oh, karena penilaian kerjanya pakai metode ini. Menurut Mbak Tri ngaruh nggak hubungannya? Nggak ada sih, Pak. Ya, itu dia. Jadi karena ini fokusnya ke metode. Gitu. Tapi saya appreciate banget. Gitu. Tapi coba didalami lagi ya. Jadi biar nanti proses alur berpikirnya kayak gitu. Kita fokus on people, gitu ya. Apakah kemudian ini nggak usah ngomongin pengaruh dulu, hubungan ada nggak hubungannya? Gitu. Apakah dengan metode penilaian itu kan berarti mungkin bagi yang penilai, gitu ya, ini departemen HRD sebagai penilai atau mungkin atasan sebagai penilai itu ada hubungannya, mungkin ada pengaruhnya. Jadi lebih efektif misalnya, mungkin karena ini ngomongin metode, tadinya manual jadi lebih efisien, lebih efektif. Tapi ke karyawan secara umum, apakah berdampak di sana? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, untuk menjawab itu, Mbak Tri silahkan didalami dulu deh. Ya, baru nanti masuk ke variabel itu. Variabel 1 boleh nggak? Boleh, asalkan itu bisa dijawab tadi pertanyaan saya didalami. Oke atau enggak gitu. Tapi kalau nggak mungkin kan ya coba cari alternatif. Gitu. Apakah harus ditambah variabelnya mungkin agar ada hubungan, ada korelasi di sana terhadap variabel X yang tadi Anda maksud produktivitas? Gitu. Ada judul lain sih, Pak, aku. Oke. Mau di-share juga atau dikit dulu? Yang satunya pengaruh lingkungan kerja, penilaian kinerja dan budaya organisasi terhadap produktivitas karyawan. Oke. Nah, ini masih relate karena memang fokusnya sama produktivitas orang ya, gitu ya. Iya. Nggak fokus ke metodenya kan? Nggak fokus ke metodenya. Iya, Pak. Ya. Silakan. Yang pertama juga nggak apa-apa, tapi didalami dulu, maksudnya direnungkan apakah ini make sense atau enggak dengan konsentrasi yang Anda ambil. Gitu. Iya. Ya. Yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya mau share sedikit. Nah, teman-teman, minggu depan, saya bahas sini dulu ya, sebentar saja, biar nggak stuck ya, ada progres ya. Nah, ini kita masuk ke sistematika penulisan proposal ya. Jadi biar teman-teman juga bisa jalan ya. Jadi dibagi 3 bagian, ini ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal ini isinya bagian awal ini judul penelitian, kemudian keterangan jenis proposal penelitian. Nah, ini untuk halaman ya, untuk halaman penelitian. Ini saya ambil referensinya dari
pedoman penulisan penelitian yang dari Pelita Bangsa. Jadi bukan dari sumber lain. Ya, jadi nggak akan jauh beda. Itu bagian awalnya. Bagian awal berbicara tentang awal itu covernya ya. Covernya itu memuat judul penelitian. Nah, ini saya share juga ya. Saya share juga di grup. Judul penelitiannya apa ditulis, kemudian di sini harus pakai Times New Roman ukuran 12, teman-teman. Ya. Kemudian keterangan itu proposal di situ nanti di bawah judul tulisannya proposal. Kemudian lambang UPB, nama mahasiswa. Nama mahasiswanya siapa, dan kemudian di bawah nama program studi, kemudian fakultas dan universitas. Ya, program studinya berarti program studi manajemen, fakultasnya ingat ya, bukan FEBIS lagi, fakultasnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ilmu sosialnya sudah sudah memisahkan diri jadi fakultas sendiri ya. Jadi kita nggak ada ilmu sosialnya, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis titik. Kemudian baru bawahnya Universitas Pelita Bangsa. Kemudian waktu pengajuan dalam ini adalah tahun. Berarti tahun, kalau sekarang berarti tahun 2021, kalau pengajuannya tahun depan berarti 2022 begitu ya. Nah, contohnya saya belum ini ya. Ada yang habis ini ada kelas lain, teman-teman? Atau tidak? Saya takutnya offset nih waktunya nih. Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Atau ada yang mau malam mingguan? Nggak ya? Nggak ada, Pak. Oke. Ya, karena tadi masuknya agak telat saya juga ya. Karena memang tadi lagi ada meeting, teman-teman. Online juga sebenarnya, tapi lumayan. Nah, oke, saya langsung masuk ke biar teman-teman lihat contohnya konkretnya. Mana tahu. Kelihatan nggak? Ya, ini maksudnya bagian awal tuh di sini khususnya di bagian cover ya, teman-teman. Jadi kalau tadi kan ngomongin judul, kemudian di sini tulis proposal, kemudian lambang UPB, gitu ya. Penulisnya siapa? Sama NIM jangan lupa. Kemudian tulis di sini prodinya apa? Tentu saja manajemen gitu ya. Kemudian fakultas. Nah, ini ilmu sosialnya udah nggak ada nih. Harus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. That's it. Itu saja ya. Karena ilmu sosial sudah punya fakultas sendiri. Dan kemudian nama universitasnya baru tahun atau kota juga boleh ya. Di bawah universitas ada kota Bekasi dan tahun pengajuan ya 2021. Ini yang tadi saya maksud bagian awal. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke tadi. Oke. Nah, itu bagian awalnya. Sekarang ke bagian utama. Bagian utama itu dibagi ada bab pendahuluan, ada bab latar belakang, ada rumusan masalah, ya, kemudian ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Itu di bab pertama, ya, bagian awal. Kita bicara ini dulu deh, teman-teman. Kita bicara ini dulu. Nanti bab selanjutnya biar pelan-pelan. Ini suaranya siapa ya? Boleh di-mute dulu? Suara dari mana? Boleh di-mute dulu? Oke. Ya, jadi kita ke bagian utama yang ke pendahuluan dulu. Nah, pendahuluan ini isinya yang pertama adalah latar belakang. Ya, jadi nanti bab 1 pendahuluan gitu ya. Bab pertama, kemudian poinnya adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini isinya tadi ada research gap nih tadi ya. Tadi saya bilang ada research gap di sana ya.
yang tadi saya jelaskan, jangan lupa pedomannya pakai segitiga terbalik tadi, teman-teman. Jadi kan di sana banyak ya berbicara tentang keumuman atau fenomena gap ya tadi saya bilangnya. Nah, fenomena gap ini kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi maksudnya aktualnya seperti apa, tapi targetnya seperti apa. Nah, bisa juga tuh ya. Jadi misalnya target produksi harusnya berapa, tapi yang aktualnya ternyata berapa. Nah, itu juga namanya fenomena gap. Nah, kenapa kemudian nggak target? Gitu. Nah, itu juga jadi fenomena. Nah, teman-teman bisa jadi itu jadi fenomena kalau yang kerja di pabrik misalnya atau di perusahaan-perusahaan manufaktur. Ya, di sana teman-teman di bagian latar belakang ini tadi saya bilang pakai pedomannya pakai segitiga terbalik tadi. Jadi di paragraf pertama, kedua, di awal-awal itu berbicara tentang sesuatu yang umum. Gitu ya. Tadi kalau misalnya tentang kinerja atau tentang tadi produktivitas atau tentang tadi apalagi kepuasan kerja macam-macam, silakan dijelaskan secara umum gitu ya. Kalau perlu diawali dengan mungkin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, bla bla dan sebagainya. Itu intinya masih umum. Nanti di paragraf berikutnya itu mulai lebih khusus, lebih sempit lagi, lebih spesifik ngomongnya tentang misalnya variabelnya lebih spesifik di objek penelitiannya. Kalau variabelnya tadi bilang produktivitas, berarti nanti berbicara tentang produktivitas di objek penelitian tersebut. Baru kemudian tarik judul dari situ. Nah, dari situ kemudian masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah menjelaskan masalah dalam penelitian. Kalau tadi misalnya contohnya, ya ini berupa pertanyaan ya, kalimat pertanyaan-pertanyaan. Kalau tadi hubungannya misalnya tadi Mbak Tri tentang efektivitas, berarti bagaimana efektivitas metode tersebut terhadap A misalnya tadi. Ya, kemudian kalau ada hubungan, bagaimana hubungan A dengan B misalnya. Atau lebih spesifik lagi tentang pengaruh, gitu ya. Bagaimana pengaruh X dengan Y misalnya. Nah, itu merupakan rumusan masalah. Ya, jadi bentuknya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan juga bisa. Ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian akan jadi hipotesis teman-teman. Ya, hipotesis teman-teman yang harusnya nanti akan diuji. Jadi satu penelitian gitu ya. Tapi kita belum ngomong itu masih kejauhan. Kita kesini dulu. Jadi rumusan masalah intinya itu ya teman-teman ya. Apa yang teman-teman ingin istilahnya dari latar belakang itu kemudian dirumuskan apa saja sih masalah-masalah yang muncul dari penjelasan di latar belakang tadi ya. Apakah itu rumusan masalah tentang hubungan tadi atau seberapa efektif atau mungkin seberapa pengaruh dan sebagainya, itu dimaksud rumusan. Nah, kemudian tujuan penelitian ini harus linear nih sama rumusan masalah teman-teman. Kalau tujuan penelitiannya misalnya tentang hubungan ya berarti tujuannya untuk mengetahui hubungan gitu ya. Kalau rumusan masalahnya tadi tentang pengaruh, berarti tujuan penelitian juga untuk mengetahui pengaruh X dan Y gitu ya, X terhadap Y dan sebagainya. Dan poinnya juga harus kalau teman-teman rumusan masalahnya misalnya bentuknya poin 1, 2, sampai 4 misalnya, nanti tujuannya juga harus linear tuh. Ada 4 juga, 1 untuk mengetahui pengaruh AB gitu ya, kedua untuk mengetahui bla bla dan sebagainya. Jadi harus nyambung, harus cocok. Manfaat penelitian ini ya bagi penelitian bagi teman-teman sendiri, bagi sebagai peneliti apa, bagi universitas apa, bagi objek penelitiannya apa, dan bagi masyarakat apa gitu ya. Dan sistematika penelitian ini menggambarkan urutan proposal ini ya, dari pendahuluan sampai kemudian nanti metodologi yang digunakan apa gitu ya. Ya, jadi bab 1 kita hari ini kita ke bab 1 dulu teman-teman, sampai situ aja, sistematika penulisan aja ya. Dari latar kita berbicara di bagian inti proposal, yaitu bagian utama pendahuluan. Jadi yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, manfaat tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan terakhir sistematika penulisan. Ya, kalau kita lihat dari proposalnya Doni Rian ini, ya ini halaman pertama. Nah, ini bab 1 yang dimaksudnya, bab 1 pendahuluan, isinya 1 latar belakang, dia berbicara tentang sumber daya manusia di awal-awal paragraf, kemudian ya mengutip juga beberapa pendapat dari para ahli gitu ya, untuk menguatkan argumennya gitu.
kemudian dia berbicara kinerja, baru mulai spesifik ya. Saya bilang di paragraf berikutnya dia mulai masuk ke PT Matsuo ini tuh kinerjanya seperti apa, dibuktikan di sini, datanya juga real, ada, konkret gitu ya. Itu sumbernya jangan lupa dicantumkan ya, sumber penelitian yang diolah teman-teman boleh, karena emang kemudian diolah lagi oleh teman-teman, tapi sumbernya dari PT tersebut misalnya gitu ya. Dari baru kemudian dijelaskan dari tabel itu ya, paragraf berikutnya kemudian paragraf-paragraf yang menjelaskan apa yang ada dalam tabel ini misalnya gitu. Jadi jangan cuma tabel terus pembaca disuruh baca. Nah, kemarin temuan banyak begitu, saya sidang mahasiswa, jadi cuma yang penting ada tabel, tapi tidak dijelaskan tabel ini apa. Ingat ya teman-teman, yang membaca ini bukan teman-teman, tapi pembaca itu nggak semuanya paham tentang apa yang kita sajikan. Jadi teman-teman harus jabarkan, deskripsikan, dan narasikan apa yang ada dalam tabel tersebut dalam bentuk narasi, gitu ya, paragraf. Kemudian baru ditarik judulnya, oh ternyata dari penjabaran itu diambil judul sekian, nih ya. Judulnya analisis pengaruh komunikasi kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Matsuo tadi. Gitu ya. Nah, kemudian masuk ke rumusan masalah dari latar belakang, kemudian masuk ke rumusan masalah. Nah, apa yang mau dirumuskan sebagai masalah? Apakah kemudian komunikasi kerja itu ada pengaruhnya terhadap kinerja karyawan? Apakah motivasi ada pengaruhnya? Disiplin berpengaruh, dan apakah secara simultan juga ketiganya berpengaruh? Nah, ini yang kemudian dirumuskan oleh peneliti. Nah, ini nanti fokusnya akan di sini, teman-teman. Kalau kita udah merumuskan masalah, ini yang kemudian harus dijawab. Nah, menjawabnya bukan, nah ini yang membedakan antara orang biasa dengan peneliti. Peneliti itu menjawab ini pakai metode, pakai pengujian, pakai instrumen. Itu yang membedakan. Kalau kita jawabnya, ada nggak pengaruhnya? Oh, mungkin ada, Pak. Mungkin juga nggak ada, Pak. Kan gitu ya. Nah, itu namanya bukan peneliti. Peneliti itu pertanyaan ini harus dijawab dengan metode, dengan pengujian statistik gitu ya, baru ada jawabannya di sana gitu. Kemudian tujuannya, tadi saya bilang harus linear nih tujuannya, untuk mengetahui pengaruh gitu ya, dan sampai poin nomor 4. Nah, ini manfaat, ini saya rasa ini teman-teman bisa lihat sendiri manfaat bagi teoritis, bagi praktisi. Kemudian sistematika ini menjelaskan bab 1, bab 2, bab 3. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya minta minggu depan silakan dikumpulkan mulai menulis bab 1 ya. Mulai menulis bab 1, silakan mulai menulis dan ini saya jadikan tugas nanti di-upload di pertemuan ketiga di e-kampus. Sesi ketiga. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak gini soalnya nggak jalan-jalan. Pak, kalau sistematika penulisan kayak gitu, apa antar kampus berbeda? Mungkin saja. Sistematika itu menggambarkan urutan penulisan dari awal sampai akhir. Nah, itu tujuannya untuk memudahkan pembaca tentang keseluruhan dari isi penelitian tersebut. Gitu. Sebenarnya kalau kemudian apa beda-beda, yang penting tidak krusial gitu ya, maksudnya tidak prinsipil, karena itu nggak prinsipil. Jadi hanya menggambarkan. Mungkin ada tadi saya bilang misalnya bab 2, ada yang bilang kajian teori, ada yang bilang dasar teori, misalnya. Ada yang bilang kajian pustaka. Nah, itu macam-macam, masing-masing universitas juga beda-beda. Tapi poinnya sama. Kalau tadi Yasir bilang, Pak, universitas beda-beda, nggak masalah, tapi poinnya sama. Gitu. Artinya kaidah penulisan, kaidah penelitian itu tetap sama, gitu. Poinnya sama, gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada yang hari ini ya, tadi udah masuk lewat link semua ya. Mudah-mudahan sih udah terrecord ya. Saya juga heran, kenapa masuk ke link yang kemarin beberapa kok nggak muncul di absen ya. Saya juga nggak tahu, kadang-kadang emang. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, teman-teman jangan lupa ya, itu tugasnya buat bab 1 ya, nanti di pertemuan ketiga diupload di sesi ketiga. Oke, nanti kita bahas
koreksi juga apa yang harus ditambahin, apa yang dikurang. Tapi itu bagian dari penilaian tugas ya. Jadi kan memang tetap harus ada tugas, walaupun Pak ini kan udah mau skripsi Pak, ya tetap harus ada tugas ya. Jadi kan komponen penilaian tetap selain kehadiran juga tetap ada tugas. UTS dan UTS juga tetap ada, UAS juga ada. Ya gitu ya, walaupun ini sistem asistensi tetap itu sebagai komponen penilaian teman-teman, apakah teman-teman lulus atau enggak di semester di kelas ini. Gitu ya, untuk melanjutkan ke skripsi. Gitu ya. Dan mau tanya Pak. Oke. Terkait untuk proposal itu ya. Refki putus-putus, suaranya boleh diulang? Atau mungkin mikrofonnya didekatkan? Untuk mengenai judul proposal skripsi tersebut, berarti kita pakai judul yang kita pilih masing-masing dengan fenomena yang terjadi gitu Pak? Iya dong. Kalian saya berikan kedaulatan, kebebasan untuk memilih, karena teman-teman yang akan melakukan itu. Saya tugasnya hanya memberikan arahan, bimbingan, dan asistensi. Ya. Misalnya kayak tadi, memilih judul itu harusnya gimana sih Pak? Tadi saya jelaskan. Ya. Teman-teman memulai dari melihat fenomena, kemudian timbul rasa penasaran, dan jangan sampai berhenti sampai situ. Kemudian dalami misalnya kemudian menemukan ada ketidakpuasan, adanya penurunan, adanya kenaikan, itu harus ditunjukkan dengan indikatornya apa. Turun, naik, atau nggak puas, itu indikatornya apa. Nah, itu juga harus dijelaskan. Nah, makanya saya minta juga harus ada data konkret, biar itu nggak bias. Gitu. Menurut saya itu mereka nggak puas, Pak. Penelitian ilmiah itu nggak berbicara itu. Penelitian ilmiah itu sifatnya harus objektif dan empiris. Gitu. Nggak menurut saya, nggak berasumsi. Gitu. Harus jauh-jauh dari itu. Oke, dari sini kita belajar untuk memulai berpikir ilmiah. Karena teman-teman adalah akademisi kan, gitu ya. Jadi kalau melihat sesuatu juga jangan langsung tarik kesimpulan, ada prosesnya ya. Ini kan pada akhirnya nanti akan sampai pada satu kesimpulan nih teman-teman. Ya. Tapi sepanjang itu tuh untuk mencari kesimpulan, karena kita akademisi, kita bukan orang yang nggak sekolah ya, yang mohon maaf gitu ya, yang sekedar menarik kesimpulan tanpa adanya pemeriksaan, pengujian dan lain sebagainya, atau metode-metode lain yang untuk untuk menarik suatu kesimpulan. Jadi itu bisa artinya apa? Kesimpulan yang akan kita ambil nanti itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena itu merupakan hasil dari pengujian yang real, yang konkret gitu. Saya rasa itu. Gitu ya. Ya, teman-teman yang hari ini mungkin tadi belum sempat digali judulnya, ya silahkan. Karena tadi diberi kesempatan nggak mau speak up gitu ya, itu pilihan Anda gitu ya. Tapi yang saya tahu sesi ketiga harus sudah ada bab 1 gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada rasanya cukup ya teman-teman. Sorry, saya